Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bil khuluqil hasan. Wassalatullahi wassalamuhu ala ar-rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika minal kibri wal hikdi wal ujbi wal riya'i wa hubbid dunya. Tahhir ya rabbana qulubana minan nifaq. Tahhir ya rabbana qulubana minan nifaq. Tahhir ya rabbana qulubana minan nifaq. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus senantiasa kita itu harus sadar, kita harus selalu sadar bahwa kita ini harus rindu ridho Allah. Bukan sekedar kalimat terucap, tapi harus benar-benar kita ini menyadari kalau kita itu rindu, berharap Allah ridho kepada kita. Dan juga harus kita sadari dengan sungguh kalau kita ini harus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kalimat terucap. Mencari ridha Allah dengan kesadaran akan sampai. Akan tapi kalau mencari ridha Allah hanya dengan ucapan di lisan, tidak akan sampai. Sebab kerinduan di dalam hati, bukan di lisan kita. Ridho Allah itu bagaimana? Kalau seorang hamba sudah mendapatkan ridho Allah, nggak akan disiksa di akhirat nanti. Kalau kita di dunia bekerja keras mengumpulkan uang untuk punya rumah yang layak, maka kalau seorang hamba mendapatkan ridho Allah, diberi oleh Allah surga yang indahnya tidak bisa kita kira-kira. Kemudian jika Allah sudah ridho kepada seorang hambanya, maka di saat di dunia pun dia akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Maka ayo kita sadar betul kalau kita mencari ridho Allah, sehingga kesadaran akan kerinduan kita kepada ridho Allah ini akan membimbing langkah-langkah kita dalam berurusan kepada sesama manusia. Maka muncullah manusia-manusia yang baik, baik dengan bapak ibunya, ridallah fi ridal walidain. Baik dengan bapak ibunya, enggak akan dia bertutur kata yang kasar, zalim kepada orang tua, tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan mutus tali persaudaraan, enggak mungkin berebut waris. Sebab enggak mungkin dia itu berbohong dalam jual beli. Susah. Kalaupun iya, enggak akan lama, dia akan segera kembali kepada Allah. Ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Ada orang kelihatannya dia rajin sholat, puasa juga rajin, tapi dalam jual beli bohong dia.
Yang dibohongi umat Nabi. Waktu sholat dia sadar tidak kalau Allah melihat dia. Kalau dia sadar waktu sholat Allah melihat dia, dia sadar Allah melihat dia. Waktu dia berbohong sadar tidak kalau Allah melihat dia. Kalau dia menyadari bahwa Allah melihat dia, akan susah untuk berbohong. Memang kita manusia biasa lupa dan lalai. Tiba-tiba kita berbohong karena satu hal, terdesak atau berharap lebih tentang sesuatu hal, sehingga kita menjadi berbohong. Tapi kalau orang beriman setelah berbohong segera bertobat, melakukan kemaksiatan bertobat, itu kelebihannya. Dan memang tidak ada di antara kita yang tidak berdosa kecuali baginda Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Nah, katanya mencari ridha Allah, tapi di saat bersalah kok terus larut dalam salah dan dosa. Ini yang harus jadi bahan renungan untuk kita. Kita ini cari apa sih? Insya Allah kalau bicara iman, semuanya ada iman. Kalau gak ada iman, Anda tidak akan dan tidak akan mau melangkahkan kaki menuju ke tempat ini. Kalau tidak karena adanya iman di dalam hati, ngapain juga kita sholat? Kita melakukan sholat setiap hari, bahkan semua dari kita rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau melaksanakan ibadah haji dan umrah, perlu biaya besar, capek juga. Tapi kenapa kita laksanakan? Karena ada iman di dalam hati. Ini yang harus kita sadari. Maka ayo kita suburkan keimanan tersebut. Baik. Hal-hal semacam ini kadang tidak pernah kita sadari dengan serius, sehingga orang ngomong saya pengen ridho Allah, tapi tidak sadar di saat ngomong itu dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu melakukan ibadah dibarengi dengan maksiat. Baik, semua dari kita bisa bersalah, tapi sebaik orang yang bersalah adalah bergegas, menyadari kesalahannya, berubah, kemudian memohon ampun, selesai. Ini muqaddimah, ya, agar sadar semua dari kita bahwa kita itu harus rindu ridho Allah, menyadari betul bahwa kita rindu ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, indahnya kehidupan kita kelak di surga. Di surga Allah nggak ada susah, nggak ada sedih, nggak ada gelisah. Berapa tahun kalau di dunia itu seneng-senengnya seorang hamba hidup di dunia sebatas umurnya, itu masih kadang diselingi dengan sedih dan susah. Dia bahagia tapi kadang diselingi sedih dan susah. Dia suami istri yang bahagia betul, seorang anak bahagia dengan suaminya, dengan anak-anaknya, tiba-tiba harus melewati kesedihan, ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, atau anaknya meninggal dunia. Ada aja dalam perjalanan hidupnya, ada demam, flu, segala macam, karena memang itu di dunia. Tapi kalau di surga nanti, dia akan mendapatkan keindahan, ditambah tadi yang rindu kepada baginda Nabi, dia akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan hadirkan silsilah majelis-majelis yang di luar kota, kami jadikan silsilah bagaimana kita berbenah. Untuk bisa mengikuti silsilah, Anda tidak harus pergi ke Batam, besok ke Tangerang. Yang mau ke Tangerang silahkan, kalau Bogor Tangerang masih. Tapi kalau tiba-tiba majelisnya di Blitar, sepertinya sulit. Tapi rutin silsilah ini Anda bisa mengikuti semua majelis-majelis adalah di Al-Bahjah TV. Jadi ada silsilah, dan silsilah yang kami hadirkan ini adalah istilah ilmu yang sangat mendesak hari ini, yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Selama ini kita hadirkan ilmu bagaimana belajar sholat dan sebagainya, ilmu bagaimana menjadi baik, atau bahasa lain kita sering menghadirkan ilmu pupuk, menyuburkan tanaman.
Tapi kita lupa bahwasanya kita perlu juga ilmu memangkas hama. Silsilah kita adalah ilmu memangkas hama, karena tanpa kita sadari kita sirami pupuk terus, tak taunya hamanya juga ikut subur, ngrogoti hati kita, ngrogoti amal kita. Sepertinya kita akan panen padi, tapi rumputnya juga panen, sehingga padinya pun menjadi tidak baik. Maka ilmu yang kami hadirkan adalah ilmu memangkas benalu, memangkas hama, yaitu ilmu membersihkan hati, mengenali akhlak-akhlak yang buruk agar kita jauhi. Sebelumnya kita di mana ya, di Blitar atau di mana itu, Tulungagung, kita coba hadirkan bagaimana kita membersihkan penyakit yang menjadikan kita, atau penyakit hati, yaitu terkagum-kagum, kerinduan, cinta kepada dunia yang berlebihan, dan sudah kita selesaikan di majelis tersebut. Sekarang kita akan membahas satu pembahasan. Ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sifat merasa gede. Sebab gede itu, agung itu hanya milik Allah. Maka yang mencoba mengambil gelar keagungan ini, maka akan dimurkai oleh Allah. Sombong. Dan sombong ini Masya Allah mengerikan. Kesombongan ini, sombong itu tidak harus orang kaya raya, bukan harus orang itu punya pangkat tinggi. Sombong itu penyakit di dalam hati. Ingat kaidah kita belajar, nggak usah nengok orang lain ya, kita perlu nengok diri kita sendiri deh. Nggak usah sibuk mengatakan si fulan sombong, si dia sombong. Ngapain kita sibuk urusan orang? Kok kayak kita bukan manusia lagi? Kita bicara ilmu sombong ini untuk kita. Semua orang punya bakat sombong dengan apa? Justru dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya kalau orang sombong itu telah banyak dosa kepada Allah. Di antaranya kurang ajar kepada Allah dan juga tidak syukur kepada Allah. Karena semestinya karunia yang Allah berikan kepadanya itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, penghambaan, artinya itu menjadi merendah, bukan sombong. Lah kok malah apa yang Allah berikan kepadanya menjadi bahan untuk dia sombong. Berarti dosanya banyak orang sombong. Sombong tuh kayak apa sih? Ada suatu ketika Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga loh ya kalau orang di hatinya itu masih ada sekecil biji sawi dari kesombongan. Artinya apa? Itu akan menjadikan dia harus mampir ke neraka dulu. Karena kesombongan itu akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Sombong mengerikan. Orang semua kita punya bakat sombong ya, kita punya bakat riya, kita punya bakat dengki, dan itu memang karena kita manusia, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Dan jangan berkata aku sudah tidak sombong lagi, aku sudah tidak riya lagi, bohong. Yang benar adalah aku ada bibit-bibit itu, bahkan mungkin dia mengatakan di hatiku ada riya dan dengki, tapi aku harus perangi itu semuanya. Itu baru sukses. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Iyalah hawa nafsu itu yang menyeru seorang hamba untuk menjadi sombong. Di saat Nabi bersabda tentang kesombongan itu menghantarkan ke neraka, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ar-rajulu, gimana kisahnya jika seorang laki-laki yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang pakai baju bagus, sandalnya juga bagus? Maksudnya dia menggunakan segala sesuatu yang tampak bagus. Dicontohkan hanya baju dan sandal. Tentunya orang kan tidak hanya pakai baju dan sandal, bisa saja kendaraan, bisa saja rumah, sesuatu yang sifatnya zahir. Di saat seseorang pakai baju bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Di saat seseorang pakai sandal bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Dilanjutkan, di saat seorang pakai mobil bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah?
Nabi menjawab, innallaha jamil. Allah itu maha indah, senang, yuhibbul jamal, senang kalau hambanya itu juga jangan lecek-lecek amat, senang kalau berdandan bersih begitu, an-nadhafah, bersih sampai bersih terus minal fitrah, potong kuku, rambut, keramas, sisir, semuanya pakai minyak wangi. Itu kan diajarkan semua oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi itu dari Allah, sebab Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berperilaku kecuali wahyu dari Allah. Nabi menjawab, Allah itu maha indah, senang keindahan ada pada hambanya. Lalu Nabi menjelaskan hakikat sombong itu ini loh, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu jika tiba-tiba dirimu menemukan, jika engkau menemukan dirimu menolak kebenaran yang dikirim kepadamu, gara-gara yang nasihati lebih muda dari dia, bukan selevel sama saya, sombong ente. Masa nasihati aja harus kiai gede? Sudah begitu jarang ketemu kiai gede karena memang jarang ngaji. Terus kapan bener manusia kayak begitu? Harus kiai terkenal yang nasihati. Harus kalau nasihati kiai kecil katanya kiai kampung, tidak selevel dengan saya, sombong. Nah, nanti kita bahas apa yang menjadikan orang itu menolak kebenaran, batarul haq tadi. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ini semuanya sebabnya kurang lebih sama, kebiasaan merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, kembali kepada kesombongan yang ada di dalam hatinya. Merendahkan orang yang merasa dia adalah, jika dia seorang ustadz merasa yang paling alim, tidak ada seperti saya. Dia sekolah di mana dia? Ya, tidak selevel dengan saya. Waduh, top deh. Semodelnya model begitu, padahal dia hafal Al-Quran barangkali. Dan sengaja akan kami hadirkan, justru yang menjadi sebab sombong ini ternyata bukan semuanya urusan dunia. Bahkan kebaikan yang dilakukan seorang hamba pun menjadikan dia ujub, sombong di dalam diri, kemudian keluar menjadi sombong yang dilihat oleh orang. Kita mulai ini melacak ya, supaya kita tidak gampang menjadi sombong gara-gara yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas Allah tidak senang, disenangi oleh syaitan. Harus kita lacak nanti, apa sih yang menjadikan aku sombong? Kok sombong banget aku tuh? Pokoknya nanti pada kesimpulannya, kalau di majelis ini ada satu orang yang mengatakan dirinya tidak sombong, kayaknya dia sudah parah banget deh. Korengan nggak merasa korengan kan kacau dia. Maka harus bisa dong, dan semua orang berbeda-beda. Karena apa? Karunia yang Allah berikan kepada kita pun beda-beda kok. Kisah kejahatan pertama yang terjadi pada makhluk Allah adalah kisah sombong. Yang kedua, ada makhluk yang namanya iblis. Iblis itu bukan dari golongan malaikat. Dia percaya tentang adanya Tuhan Allah, beriman kepada Allah, dan beribadah kepada Allah. Setelah beribadah, sampai dikatakan, kan kita mengenal planet, tidak tahu ditemukan lagi apa selain planet nanti. Artinya semua yang telah Allah ciptakan, yang di situ ada hamparannya, sudah dijelajah oleh iblis, digunakan untuk sujud.
ribuan tahun sebelum mbah kita diciptakan, dan beribadah terus itu iblis. Begitu hebat prestasi iblis di dalam beribadah, Allah izinkan untuk bergabung dengan makhluk yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat. Bergaulah iblis dengan malaikat, dan setara, nggak kelihatan keiblisannya, karena memang bicara ibadah luar biasa. Hanya beda asal saja, malaikat dari cahaya, iblis dari api. Terus itu berjalan dan tidak ada masalah, hingga datanglah masa yang Allah kehendaki, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan di muka bumi adalah khalifah, yaitu makhluk yang akan melestarikan semesta. Malaikat bukan protes, bertanya, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah kau akan membuat fiha di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan dan sebagainya? Maksudnya, ya Allah, jangan sampai nanti membuat makhluk yang bikin kerusakan di muka bumi. Ya, tentunya Allah Maha Tahu, dan malaikat sah-sah saja bertanya seperti itu. Kemudian setelah itu diciptakanlah mbah kita Nabi Adam alaihi salam dari tanah, malaikat dari cahaya, iblis dari api, kakek kita dari tanah, diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu dihidupkan ruh, jadilah mbah kita Nabi Adam alaihi salam. Karena ini adalah rupanya menjadi makhluk yang termulia, dimuliakan, bahkan bukan saja yang dimuliakan mbah kita, sampai keturunannya. Waqad karramna bani Adam, telah aku muliakan. Pemuliaan Allah wujudkan dalam bentuk perintah kepada makhluk hebat pada zaman itu, yaitu malaikat, untuk sujud penghormatan. Ingat, bukan sujud penghambaan, sujud penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Semua di saat disuruh sujud, para malaikat itu sujud, dan bersama rombongan para malaikat siapa? Ada satu iblis yang nggak perlu disebut, dong, sudah satu rombongannya kok, sudah satu grup, nggak perlu lagi pakai sebutan khusus. Sehingga iblis pun merasa bahwasanya dia juga dipanggil untuk sujud. Fasajadu, dan mereka pada sujud kecuali iblis, illa iblisa. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, nggak mau iblis, ogah-ogahan, apa-apaan nih, istakbar, sombong dia. Kenapa sombong? Mikir dia, sok gaya mikir nih, kok bisa, aku ini kan punya prestasi tinggi, aku ini kan kiai gede kalau zaman sekarang. Mungkin pondok saya pondok lama ini, majelis saya majelis tergede ini, kok bisa suruh hormat sama musola kecil sama ya lah, sorry dong. Kok bisa saya ini sudah punya prestasi ibadah segede itu suruh sujud kepada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, dan belum ada prestasinya, belum punya prestasi. Logis ya, ya logis menurut iblis kan begitu. Karena apa? Nabi Adam, bah kita baru ciptakan, belum terbukti dia sujud, sholat, zikir, belum, baru ciptakan suruh sujud, itu iblis, berat ya. Terus ditanya, iblis, kenapa kau tidak sujud? Ya, dia menjawab dengan keyakinannya, biarpun itu salah. Ana khairun minhu. So the point ya. Ana khairun minhu. Kalimat pertama diungkap adalah ana khairun minhu. Khalaqtani min nar
aku lebih bagus dari dia. Berani ngomong gitu. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan dia dari tanah. Lihat, aku lebih bagus dari dia. Berani menyatakan dia lebih bagus. Model iblis tuh gitu. Dalam bahasa kita itu gampang menganakan anak, aku, ego, anak. Sehingga dalam bahasa Arab egois itu anani. Orang sombong itu orang yang punya ana tinggi. Aku, ana, itu akunya iblis sebetulnya itu. Jadi yang dipinjam oleh hamba hari ini adalah ananya iblis yang dipakai waktu itu. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Bukan insaf dia. Baik, ini satu gambaran bahwa yang menjadikan sebab iblis sombong itu yaitu karena apa? Merasa dia lebih bagus karena sudah banyak ibadah. Plus ada lagi, diem-diem di saat Allah memuliakan Nabi Adam tuh gak terima dia. Maka bahasa hari ini kalau ada orang melihat orang lain diberi karunia oleh Allah kok gak terima, itu kan seolah-olah menyalahkan Allah. Dan penyakit tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepada saudaranya, namanya penyakit apa? Hasud alias dengki. Dan biasanya kedengkian itu sudah nempel dengan hasud juga. Dan itu akan kita bersi nanti silsilah ke depan, bagaimana kita menghilangkan itu semuanya. Nah, yuk semua dari kita menyadari, bisa saja dia adalah seorang ustadz dengan santrinya yang sudah sangat banyak, petentang seolah sudah nenteng surga ke sana kemari. Melihat orang begitu gampang merendahkan. Bahkan luar biasa, nggak kayak majelis kita. Lihat majelis kita penuh dengan rohaniat pamer-pamer, khusyuk, syahdu. Ini betul-betul suasana ahli surga. Tidak seperti ya salam sudah mulai seperti nunjuk orang lain. Tidak begitu. Kelas ustadz ada. Apa itu? Karunia. Kemudian ada lagi kesombongan yang muncul karena Allah beri kekayaan. Diberi kekayaan sombong. Maka sombong bisa saja dengan kekayaan. Kalau sudah kaya itu susah menerima kebenaran. Kecuali kaya orang yang insaf, menyadari bahwasanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jelentrehkan lagi, semua kelebihan itu bagi orang dungu, orang bodoh, potensi untuk menjadikan dia sombong. Dia tidak merenung kalau seandainya dia menjadi kaya itu saham kekayaan dia itu dari siapa, berapa persen dia punya saham. Jawabannya adalah 0. Kecerdasan Allah yang kasih, modal Allah kasih, kesempatan Allah kasih, semua dari Allah. Dan kalau diajak merenung, dia tuh sadar wong dia ahli iman, dia bukan orang kafir kok. Kalau ditanya sadar, cuman dia lupa. Coba ditanya, dari mana kau bisa begini? Allah, cuman dia terlena, lupa. Dan lupa ini kalau tidak segera sampai kesadaran jadi iblis beneran. Iblis tuh diingatkan nggak bisa. Makanya kita itu punya potensi untuk sombong itu semuanya. Penyakit-penyakit itu potensi. Cuman kelebihannya kalau kita adalah anak cucu Nabi Adam, di saat diingatkan segera insaf dan sadar. Kalau iblis diingatkan malah berhujjah, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Nabi Adam di saat diingatkan oleh Allah urusan buah khuldi, diingatkan oleh Allah, tidak banyak kata, langsung Rabbana dzalamna anfusana, langsung insaf. Itu mbah kita. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan berikan kasih yang kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang jauh daripada kebenaran, sesat, zalim kami ya. Duh, itu kan mbah kita Nabi Adam. Maka jangan sampai kita cucu Nabi Adam ngambil sanad ilmu dari mbah iblis.
Jadi ada dua manhaj nih, manhaj abawi Abuna Adam sama manhaj iblisi, dua madhab, madhab iblis sama madhab Nabi Adam. Makanya kalau merasa anaknya Nabi Adam, hendaknya kita manhajnya manhaj siapa? Nabi Adam. Kalau diingatkan langsung Rabbana dzalamna. Ini kunci memangkas kesombongan yang memang ada pada kita kok, ada pada kita. Cuman dengan Rabbana dzalamna anfusana ini adalah hilanglah kesombongan. Insaf alias sadar, hasud. Dan kita perlu merenung apa sih yang menjadikan kita sombong. Dan memang orang lucu kalau sombong, kata Imam Ali itu. Sombong manusia tu'arrikuhul baqah. Mau sombong dia tidur di tikar, kehatelan nggak bisa tidur gara-gara kepinding, bingung. Kena nyamuk, urusan dengan nyamuk kecil aja bingung itu. Tu'arrikuhul arqah, mau sombong. Jujur manusia, ibu, bapak, sama kucing. Kucing itu biarpun dia tidak mandi 10 hari sebulan, kita meluknya masih tega. Coba kalau orang tidak mandi sebulan, ayo mau sombong, kalah kita sama kucing. Kucing itu kucing kampung itu loh. Kalau kucing manja itu kan kucing apa namanya, anggura itu kan karena orang bosnya aja yang memanjakan. Kucing itu biasa kita peluk, tidak pernah kita mandikan dia, bahkan dia paling takut dengan air kok. Mau sombong apa kata Imam Ali? Mau sombong manusia ini. Apa yang disombongkan? Asalmu itu dari air yang hina, air mani. Kemudian kemana-mana kau itu membawa, kata Imam Ali, kau itu membawa sesuatu yang kalau dibongkar tuh menjijikkan di perut kita ini. Mau sombong kita. Setelah itu setiap hari kita harus membuang sesuatu tersebut yang kotor. Nggak ada yang tidak membuang, pasti membuang kotoran itu. Mau sombong, ayo. Maka betul-betul lucu kalau dia berpikir orang sombong itu, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kegantengannya, sombong dengan kecantikannya, sombong dengan tahtanya, tahta diturunkan belum selesai kadang. Ada diturunkan karena dia nggak bisa bekerja, sakit. Ada diturunkan karena bermasalah, masuk penjara. Diturunkan gara-gara nggak bernafas lagi, macam-macam. Dan memang harus belajar ini ilmu seperti ini, sehingga kalau orang sudah benar cara belajar membersihkan hati ini, menata hati, nggak ada masalah jadi orang kaya, nggak jadi masalah jadi pejabat tinggi. Kenapa? Tawadhu, nggak akan sombong dia. Sekarang anaknya pejabat kadang susah ngaji karena merasa bapaknya punya jabatan tinggi. Anaknya orang kaya itu belajarnya lebih susah dari anaknya orang fakir. Kalau orang fakir mau belajar agama di mana saja oke. Kalau orang kaya milih-milih, jadi lebih sempit. Kecuali orang kaya yang sadar bahwasanya menghantarkan kepada kemuliaan itu tidak susah. Jadi bisa saja dengan ngaji di rumah, nggak usah pilah-pilah. Sampai ngaji itu ada kelas-kelasan, kan aneh. Saya nggak mudah pengajian kelas biasa, pengajian saya grup pengajian kelas menengah ke atas. Besok pengajian pun ada kelas-kelasnya. Pengajian jamaah haji, pernah dengar enggak? Itu kalau ada satu yang bukan jamaah haji datang ditegur, Pak Haji sudah haji ya? Belum. Kok ikut-ikutan? Ini barangkali ada. Model gaya-gaya sombong tuh muncul dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar, insya Allah kita selamat. Ayo kita renungi diri kita sendiri. Kesombongan itu akan memunculkan kedengkian. Subhanallah, munculkan kedengkian. Karena dia ingin menjadi lebih baik terus. Dia ingin lebih baik terus. Kalau ada orang yang pengen ngungguli dia, nggak terima dia.
Ini baru kemarin, kenapa kok lebih masyhur dari saya ini? Baru orang kemarin, kenapa kok dia lebih disenangi dari saya ini? Mulai dia berpikir bagaimana menjatuhkannya. Oh, apa ada ustadz begitu? Kalau Imam Ghazali menyebut sederhana, la hasadaka hasadil ulama. Hasudnya ustadz paling serem tuh. Wah, teman-teman, ya ada juga seperti itu. Mari kita semua merenungi apa yang Allah berikan kepada kita, jangan menjadikan kita sombong. Dengan dua tanda tadi, tandanya ini saja deh, langsung tutup poin. Mungkin Anda sudah menjadi orang yang kaya raya, sudah terlanjur kaya, mau bagaimana? Kadang nggak bisa difakirkan, mau memang dicatat oleh Allah kaya sampai mati kok. Biarpun dia sedekah banyak, bangun masjid puluhan, bangun pondok puluhan, tetap saja kaya, duitnya nggak habis-habis, memang jatahnya dia kaya. Terus bagaimana? Yang penting jangan sombong. Tandanya gimana? Tidak batarul haq. Kalau diingatkan, Rabbana dolamna, terima kasih. Yang mengingatkan siapapun, nggak harus mengingatkan orang lebih tinggi dari dia. Dia merasa bahwa alhamdulillah, terima kasih aku telah diingatkan, jazakumullah. Dan itu bukan basa-basi loh ya, rasa di dalam diri Anda saja. Anda tidak usah tanya siapa yang ngerasain diri Anda kok. Ustaz sudah belajar fikih kitab Minhaj fikih, diingatkan oleh satu santri yang baru belajar Safina. Ya, kasihan banget anak baru, kitab kecil nyalain saya kitab gede. Dah, memang biarpun kita belajar kitab gede bakal paham semuanya atau hafal semuanya. Paling indah adalah kalau orang diingatkan, jangan berhujjah terlebih dahulu, ucapkan terima kasih dengan tulus. Dan jika suasana hati setiap dari kita seperti ini, hidup akan indah, akan berlaku kepada siapapun suami istri. Siapa sih yang paling berhak mengingatkan antara suami istri? Mungkin suami akan berkata, saya dong suami, saya kan kepala keluarga. Seolah-olah istri nggak boleh ngingetin. Ya salah dong, siapapun berhak untuk saling mengingatkan. Maka sering slogan hidup yang sering kamu serukan, jadikan hidupmu adalah hidup yang biasa, saling mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Bikin stiker yang bagus dalam hidup rumah tangga kita, harus hidup yang mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Jadi ada seorang istri itu kalau diingatkan sama suami, marah sih enggak, cuman diem. Wah, ini pusing juga ini, dia denger enggak sih? Diem, sudah diem. Bikin kopi enggak, masak telat, bajunya enggak siapin, sudah diem dok. Tapi diem kan repot nih. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak langsung keluar rumah, pulang malam-malam jam 1, model bapak-bapak ini. Sebetulnya dia protes halus, sombong dia. Coba dalam budaya rumah tangga, kalau ada seorang istri diingatkan seorang suami, abang, terima kasih bang, abang telah mengingetin adik. Oh, pakai adik sama abang, ini mesra banget. Padahal sudah umur 60 sama 70, ya nggak apa-apa. Karena abang ngingetin saya, subhanallah, hadiah spesial, masak yang enak. Makasih bang. Oh gitu dong, budayakan. Dan ini harus kita biasakan di antara kita, bahkan juga untuk merangi. Maka orang baik itu ngasih hadiah kepada seseorang tidak serta-merta karena mencintai loh ya, justru karena mungkin di dalam hatinya ada kekesalan, lalu memberikan hadiah biar hilang keselnya. Maka jangan bangga dulu kalau tiba-tiba ada seorang soleh memberikan hadiah kepada Anda. Bisa saja karena bisa saja Anda telah bikin kesel dia memerangi hati. Masya Allah, biar hatinya tidak kotor. Dan itu dilakukan para orang soleh karena mereka tidak ingin miara kekotoran hati. Suami diingatkan sama sang istri, subhanallah, kalimatnya sederhana, yang sebelum nikah aku pikir kamu itu cantik, ternyata setelah menikah kamu sangat cantik. Waduh, enak kan begitu. Sebetulnya budaya, termasuk ibu-ibu, kalau diingatkan sama anaknya itu bangga dulu dong. Jangan bilang gara-gara kamu ngaji kok cerewet nak.
ini ibu nggak bener ini. Ada ibu diingetin sama anaknya, dibilang cerewet anaknya. Dibilang cerewet anaknya. Jadi biasakan kita menerima kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, walaupun dia adalah secara zahir di bawah kita. Ujian dong. Nah, ini adalah yang harus kita jadikan bahan evaluasi. Apa tadi? Kalau tiba-tiba suatu ketika ada orang mengingatkan, memberikan petunjuk kebaikan kepada kita, kok kita kesel, hati-hati. Ada benih kesombongan atau bahkan sudah dipenuhi oleh kesombongan hati kita. Itu secara biasa. Ada orang loh, coba saja. Suatu ketika Anda diingat seseorang, oh, terima kasih, pernah enggak? Pernah ya? Ya Allah, Masya Allah, kalau enggak kamu ingat, enggak tahu apa yang terjadi. Sebetulnya kan gini, kebaikan itu ya tetap kebaikan, baik sifatnya duniawi atau ukhrawi kan sama saja. Cuman kita itu kadang karena tumpulnya pikiran kita, hati kita itu, kita susah menerima kebaikan-kebaikan yang abadi. Contoh, kita itu kadang kalau dinasihati oleh seseorang tuh pengennya harus dengan cara begini, ngatur yang nasihati. Memang di sana ada pendidikan dari baginda Nabi, kalau kita ingin nasihati seseorang hendaknya dengan cara yang baik, itu iya. Tapi di saat kita diingatkan oleh seseorang dengan cara yang tidak baik, apakah itu artinya kita harus menolak? Enggak dong. Imam Ghazali membuat sebuah contoh. Ada seorang mengingatkan kita, tapi gak enak banget caranya, membentak-bentak. Ada satu orang duduk, tiba-tiba di belakangnya itu ada kalajengking merambat. Kalajengking di bajunya, setelah baju kan ke leher. Manusia kalau sudah ke leher kan refleks, ya enggak? Leher pasti begini kan? Kalau kalajengking itu diganggu, pasti dia akan nyengat. Sebelum ke leher, ini temannya di belakang tuh sambil teriak, mukul, kalajengking, sampai kalajengking mati terkapar begitu. Sakit yang dipukul itu. Anda yang tubuh Anda yang dirambat ya, yang kalajengking merambat ke badan Anda terus dipukul begitu, lalu kalajengkingnya terkapar. Kira-kira apa yang terjadi pada Anda? Terima kasih atau ngomel-ngomel? Terima kasih kan? Ya Allah, subhanallah, makasih. Lupa dengan sakit ini. Apakah bilang kurang ajar kau sakit nih? Nggak ada begitu. Karena tahu faedahnya, bahwasanya kalau saya tidak begitu kan, kalau jengking kelambat di leher saya begini kesengat pasti. Kan begitu. Nah, inilah di saat urusan-urusan begitu mah kita paham, tapi di saat kita diingatkan urusan akhirat, jangan begitu ya akhi, berubah wajah. Jangan begitu ya ukhti, nggak mau duduk bareng. Jangan ini model apa itu. Kalau seandainya itu calon Anda, batalin deh perempuan kayak begitu tuh. Sudah tunangan besok menikah, diingatkan kok gampang cemberut. Wah, kacau ini. Cari yang jika diingatkan tersenyum. Masih banyak ada yang lainnya, ngapain maksain nikah dengan dia? Wong dia nurun iblis, kan begitu. Ya jangan mau dengan dia, cari yang lain dong. Kan milih menikah itu, ngapain maksain dengan dia? Setiap diingetin cemberut, nggak bisa. Di blok HP, misalnya kalau suami istri, tidak begitu ya. Pertama, pastikan Anda jika diingatkan lapang hati. Kalau ternyata belum bisa lapang yang sesungguhnya, jadikan hatimu akan lapang suatu ketika. Dengan cara apa? Dengan cara kita membalas kebaikan orang tersebut. Misalnya kita lagi dongkol, ya Allah saya diingatkan caranya nggak baik, bikin malu saya. Nggak apa-apa, tak kirimi, tolong cari nomor rekeningnya dia, saya bikin bingkisan, saya doain. Itu aja. Karena kita nggak mau jadi pengikutnya iblis, pengen ikut Mbah Nabi Adam. Yang pertama itu pastikan, terserah Anda itu orang kaya, bos atau apa saja, nggak penting itu. Yang penting hati Anda. Lalu pakai mobil mewah nggak salah, siapa yang salah? Jadi di saat diingatkan nggak ada masalah, siapapun yang ingatkan saya terima kalau itu kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua lah ini loh, ghamtun nas. Anda tidak akan meremehkan siapapun dari bangsa manusia. Mungkin Anda sudah pakai mobil mewah dengan baju mobil mewah, baju yang
luar biasa, rumah Anda sangat megah, tapi subhanallah hati Anda penuh kasih dengan si fakir, sopan santun. Biarpun itu pembantu di rumah Anda yang bekerja karena dia lebih tua dari Anda, tetap sopan santun, mbok mohon maaf dan sebagainya, nggak pernah merendahkan siapapun. Lihat orang fakir tidak pernah merendahkan, terus biarpun Anda kaya raya maka Anda tidak sombong. Nah itu kuncinya di situ. Kalau sudah gaya merendahkan manusia, itu berlaku pada siapapun merendahkan tadi, mulai dari ustadz merendahkan orang lain pun ada. Jangankan kok ustadz, ini jamaah gara-gara temennya ustadz terkenal. Teman ustadz terkenal itu apa sih? Pokoknya gara-gara dia sering bergaul berteman sama ustadz terkenal. Ini sama ustadz kampung itu no, sorry ya, bukan level saya. Teman saya ustadz terkenal, ini foto saya, ini baru nempel tak loh ya, belum jadi ustadz. Kalau jadi ustadz mungkin lebih dari mbahnya iblis ya. Itu gayanya kalau sudah ketemu sama ustadz terkenal. Wah, makanya hati-hati. Yang sering kumpul sama ustadz terkenal itu kadang-kadang jadi sombong itu. Misalnya ustadz terkenal pun juga berbahaya, bisa saja dia merasa, padahal ya merasa dia sudah wah kayak segala-galanya. Ya namanya musuh kita iblis yang dia sudah berpengalaman ratusan puluhan tahun, ratusan tahun untuk menggoda bangsa anak Adam, sampai hari ini pun terlatih. Baik, jadi dua, pokoknya kalau Anda tiba-tiba diingatkan kok hati Anda tidak nyaman, berarti Anda ada koreng namanya sombong. Obati. Kalau ternyata Anda gampang meremehkan orang, sebab ini kalau tidak dipangkas kesombongan itulah menjadikan kita itu jadi ustadz nggak bener, jadi pejabat nggak bener, kakak adik rebut waris, dengan teman baca bener semuanya karena kesombongan, pengen menjadi lebih bagus semuanya, urusan dunia. Baik, ini dulu insyaallah pada malam hari ini. Yuk kita mangkas kesombongan. Siapapun Anda, kalau diberi Allah kekayaan bukan dilarang, sebab yang di surga itu macam-macam orang. Orang melarat juga ada di surga, orang kaya juga ada di surga. Abu Hurairah sangat melarat, rat di surga. Abdurrahman bin Auf surga. Di surga juga ada rakyat jelata, ada juga raja Sulaiman, Raja Daud. Jadi bukan berarti yang jadi raja nggak boleh masuk surga, enggak dong. Bukan berarti yang kaya raya itu nggak bisa masuk surga, enggak. Kaya raya masuk surga bisa, yaitu dengan cara itu tadi, agar dia tidak sombong. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami lanjutkan dengan tanya jawab, yang mau bertanya dan sebagainya. Jika bisa kami jawab, kalau tidak kami tunda nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.